Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber saya, maaf kalau uploadnya sekarang agak lama karena sibuk banget. Bab 32. Tuan, sepertinya Anda terkena virus. Bangun, Tuan. Neo mengerjapkan matanya beberapa detik lalu mengatupnya lagi. Mulutnya masih meracau. Tuan, bangunlah. Nada suara Jepri lebih sedikit menaik. Lebih dari 1 jam dia menanti bosnya bangun, dan sedari tadi Neo hanya menggumam pelan, lalu kembali tertidur. Jepri memikirkan sesuatu. Semoga kali ini rencananya berhasil. Tuan, Nona Aruna meminta Tuan menjemputnya di dermaga Marina Ancol, ucap Jepri dengan suara yang cukup besar. Hah, kapan? Berisik banget sih, mana ada Una di sana? Tadi malam dia bersamaku, racaunya, kemudian melemparkan bantal ke arah Jepri. Sana pergi, beraninya kau masuk ke dalam kamarku dan istriku. Pergi. Jepri menghela napas lalu mengeluarkan singkat. Tuan mau bangun atau aku ambil air dan guyur Tuan? Jepri tahu dia tidak akan pernah melakukan itu. Hanya ancaman yang juga tidak berlaku bagi Neo. Alih-alih bangun, dengkuran Neo semakin besar. Iya, Tuhan, aku harus apa? Wina lewat depan kamar Neo. Harusnya dia sudah membersihkan kamar tuan mudanya, namun pria itu tak kunjung bangun. Wina terpaksa menunggu. Dia lewat sekali lagi dan masih seperti tadi. Jepri sang asisten duduk menyamping di tepi ranjang, dengan tatapan lurus ke depan. Mbak, panggil Jepri. Wina menoleh lalu masuk ke dalam kamar Neo. Iya, Tuan, siapa yang biasa bangunin Tuan muda? Tanyanya. Nona Una, Tuan. Setelah menikah, Tuan muda lebih sering bangun pagi, dan biasanya memang Nona yang bangunin. Jepri mengangguk paham, lalu memberi kode pada Wina untuk pergi. Jepri tak punya pilihan lain. Dia harus menghubungi istri dari pos kebonya ini. Panggilan itu terhubung, namun lama baru Aruna jawab. Nona, bisa bantu aku? Tanyanya. Ada apa? Kak Jep. Aruna yang tengah menyendok nasi goreng ke dalam mulutnya, menghentikan sejenak saat mendengarkan permintaan Jepri. Bisa, balasnya. Jepri tersenyum lalu menelon speaker ponselnya, menaikkan volumenya lalu. Maase Neo, teriak Aruna tak tanggung-tanggung. Astaga, Neo langsung terperanjat, teruduk. Jepri mengambil ponselnya lalu memberitahu Aruna, pekerjaan Aruna sudah selesai. Apa tadi? Tanya Neo bingung. Jepri mengulum senyumannya. Suara istri, Tuan muda. Sialan, kau menelponnya dan membiarkan dia berteriak di telingaku. Kau sudah bosan hidup. Jep. Neo kesal setengah mati. Dia melempari Jepri dengan bantal. Bantal-bantal itu berserakan di lantai. Tuan, tunggu, kita ada meeting pagi ini. Siap, keluarlah. Aku mau mandi dulu. Neo mengusap-usap telinganya yang berdesing saat teriakan kuat dari dalam ponsel Jepri. Neo mengambil ponselnya. Sialnya ponsel itu kehabisan baterai. Setelah mengecasnya, dia beranjak ke kamar mandi. Berendam cukup lama. Setelahnya dia keluar dengan setelan tuxedo lengkap berwarna dark blue. Langkah panjang Neo menurun anak tangga lalu bergabung dengan Jepri dan papanya di meja makan. Tidur nyenyak? Tanya Mario yang kelihatan tidak dapat tidur. Matanya memerah dan sayu. Tidur, tapi seingatku aku mengobrol dengan Una. Apa tadi malam dia di sini? Halo, jawab Mario. Jepri yang mengambil roti bakar lalu mengolesi selai stroberi tidak berani menatap manik Neo yang tak bersahabat dengannya. Pria itu masih kesal setengah mati dengan asisten kepercayaannya itu. Jep, hari ini jadwal Neo penuh? Tanya Mario untuk menghangatkan suasana mereka. Mario sudah mendengar bagaimana cara Jepri membuat Neo terbangun. Dan itu cukup menghiburnya pagi ini. Neo yang masih menaikkan bendera perang dengan sang asisten, tidak peduli dan tidak menatap Jepri sekilas pun. Full, Tuan, jawabnya sekenanya. Mario kembali menghela napasnya. Dia juga full jadwal.
Ditinggal 2 malam saja rasanya begitu berat untuknya. Setelah ini Mario Alkan menyisihkan waktunya untuk mengajak Jessie liburan. Ayo pergi, ajak Neo sesaat setelah menyesap kopi dan mengelap bibirnya dengan tisu. Neo berjalan lebih dahulu, sedangkan Jepri mengekori dari belakang. Langkah panjang Neo terhenti. Dia lupa sesuatu. Neo meraba saku tuxedo dan celananya. Nihil. Jep, lihat ponselku, Jepri menggeleng. Ambilkan di kamarku, perintahnya. Jepri mengangguk, lalu berlari ke arah kamar Neo. Beberapa saat kemudian dia muncul dengan ponsel pria itu di tangannya. Ini, serahnya pada Neo. Tanpa berucap terima kasih, Neo menyelonong dan menduduki kursi penumpang. Kau bawa mobil, titahnya. Jepri yang biasa mengendarai Lamborghini milik Neo, dengan santainya melesat di jalanan. Dalam perjalanan yang membosankan, Noe menghidupkan ponselnya. Lalu memeriksa panggilan terakhir. Matanya melotot tak percaya. 6 jam panggilan itu terhubung. Pantas saja ponselnya panas dan kehabisan baterai. Apa yang mereka bicarakan Neo tak ingat sedikit pun. Mengapa dia malah menghubungi Aruna juga Neo tidak ingat. Neo mendecak lidahnya. Bisa-bisa Aruna salah paham padanya. Neo membuat panggilan telepon, dia akan memberitahu kesalahpahaman mereka. Dia tidak ingin Aruna besar kepala karena ditelepon lebih dari 6 jam olehnya. Mas, apa kamu begitu merindukan aku? Belum cukup komunikasi kita tadi malam. Apa mau dilanjut saat ini? Goda Aruna yang mengundang decak lidah pria itu. Kepedean kamu. Tadi malam itu tidak sengaja, ucap Neo tegas. Oh, ya, apa bibirku? Membuatmu gila? Neo mendesis, lalu memutuskan panggilannya. Aruna semakin menjadi dan semakin ngelantur. Saat tangannya hendak menyimpan ponsel ke dalam atasan tuksedonya, tangannya terhenti dan ingatannya kembali pada kejadian tadi malam. Kepingan ingatan dan percakapan mereka, Neo ingat betul dan... Oh, Neo mengacak rambutnya frustrasi. Tuan, Anda kenapa? Jepri menatap bingung. Tiba-tiba saja Neo mengerang kencang. Benar-benar sial. Gimana aku bisa menelpon dia dan mengatakan hal-hal yang tak masuk akal? Pantas saja dia begitu berani padaku pagi ini. Neo mengacak rambutnya sekali lagi. Sedangkan Jepri mengulum senyumannya. Senyumnya terhenti saat tatapan permusuhan yang Neo layangkan. Jep, udah bosan hidup? Atau udah bosan bekerja denganku? Mau aku ganti? Tanyanya sarkas. Jepri menggeleng. Tapi Tuan, sepertinya Tuan sedang terkena virus merah jambu, godanya sembari cekikikan. Virus apa tadi? Sejenis apa itu? Jepri menepak dadanya. Di dalam sini, Tuan, dan obatnya cuma 1, godanya lagi. Apa obatnya? Carikan obatnya untukku, carikan dokter terbaik untukku, perintahnya marah. Jepri yang hanya bermain-main, terkikik geli. Tatapan Neo semakin tajam padanya. Obatnya cuma 1. Nona Aruna. Brengsek, makin Neo yang disambut gelak tawa Jepri. Baginya menertawakan bosnya adalah hal paling menyenangkan. Seberapa kesalnya Neo padanya, tidak mungkin pria itu memecatnya begitu saja, sebelum mendapatkan asisten yang benar-benar bisa menghandle semua pekerjaan Neo, tentu yang jauh lebih baik dari pekerjaan Jepri. Asteris Aruna cekikikan sedari tadi, setelah sambungan itu diputuskan sebelah pihak oleh Neo. Aruna tak henti menertawakan kekonyolan suaminya. Aruna tak dapat membayangkan saat Neo mengingat kejadian tadi malam. Ah, benar-benar gila, gumamnya. Una, kamu lagi gak kesetanan kan? Pertanyaan Salsabila yang dibalas dengan pukul kecil di lengan wanita itu. Apa kamu gak bisa lihat? Sal, aku lagi kesetanan atau lagi jatuh cinta? Tanyanya. Jatuh cinta? Dengan siapa? Pak CEO bersambung.